barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengundang para pejabat tinggi dinasti Umayyah untuk makan di istana. Karena yang mengundang adalah khalifah, maka para pejabat tinggi pun berdatangan. Sebelumnya khalifah berpesan kepada para koki agar tidak menghidangkan menu makanan terlebih dahulu. Maka setelah para pejabat tinggi berkumpul dan diiringi obrolan-obrolan, dan tampak para pejabat tinggi itu ada yang mulai memegang perutnya sebagai tanda lapar, maka sang khalifah pun memerintahkan kepada para koki untuk mengeluarkan menu pembuka. Dan menu pembuka yang diperintahkan untuk dikeluarkan sebagai hidangan pembuka adalah roti bakar yang sangat sederhana untuk ukuran para pejabat tinggi. Setelah roti bakar terhidang, maka Khalifah Umar pun menyantap roti bakar tersebut dan diiringi oleh para pejabat sampai akhirnya mereka kenyang. Setelah itu Khalifah memerintahkan kepada para koki untuk mengeluarkan menu utama. Maka disajikanlah hidangan berbagai macam menu yang mewah, yang lezat. Ketika para pejabat dipersilahkan untuk menikmati hidangan utama, ternyata para pejabat itu menolak, enggan untuk makan karena merasa sudah kenyang. Melihat tingkah pejabat yang enggan makan karena sudah kenyang dengan roti bakar yang sederhana, maka khalifah pun berkata kepada para pejabat tersebut, "Wahai kalian para pejabat tinggi, kalau kalian mampu memuaskan nafsu makan kalian dengan hanya memakan makanan sederhana seperti roti bakar tadi, maka kemudian kenapa kalian bersikap serakah sampai-sampai harus merampas hak milik orang lain, korupsi, menerima suap, memotong dana bantuan dan sebagainya?" Mendengar ucapan sang khalifah, maka para pejabat tinggi tersebut tertunduk malu karena merasa tersindir dengan ucapan sang khalifah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kisah ini menggambarkan sebenarnya hidup sederhana adalah prinsip yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan kata baginda Nabi, salah satu di antara 3 perkara yang akan menyelamatkan manusia itu adalah wal qasdu fil fakri wal ghina,
bersikap sederhana baik ketika miskin maupun kaya. Artinya sederhana itu tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Sebenarnya hidup manusia itu hanya di antara dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah keinginan. Kalau kita berbicara masalah kebutuhan, sebenarnya dengan hal-hal yang sederhana insya Allah kebutuhan kita tercukupi. Kita butuh makan, maka dengan makanan yang sederhana sebenarnya sudah mampu membuat kita kenyang. Tidak harus makanan yang mahal dan mewah. Kita butuh pakaian, maka dengan pakaian yang kita miliki yang penting pantas dan menutup aurat, sesungguhnya itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kita akan pakaian, walaupun pakaian itu bukan pakaian yang bermerek mahal. Kita butuh papan atau tempat tinggal, maka rumah yang melindungi kita asal tidak kepanasan dan tidak kehujanan dan kita merasa nyaman, maka sesungguhnya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita akan papan. Artinya kebutuhan manusia itu ada ukurannya dan ukuran sederhana itu sudah cukup. Tetapi kalau kita berbicara masalah keinginan, maka tidak ada sesuatu yang bisa mengukur akan keinginan manusia. Keinginan manusia itu seolah-olah tidak ada batasnya, karena keinginan manusia itu biasanya menyesuaikan dengan apa yang dia dapatkan, dengan apa yang dia peroleh. Ketika apa yang dia peroleh itu semakin banyak, demikian pula dengan keinginannya akan semakin banyak pula. Maka tepat sekali Allah mengingatkan kepada kita, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 27, sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, maka mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha melihat atas hamba-hambanya. Artinya ketika Allah melapangkan rizki seseorang, biasanya akan semakin banyak pula yang dia inginkan. Jam tangan misalnya, sebenarnya jam tangan yang harganya 100.000 itu sudah cukup kalau itu memenuhi kebutuhan. Tetapi ketika memenuhi keinginan, bisa jadi dia akan membeli jam tangan yang harganya 100 juta. Jadi orang lebih banyak memikir gengsi dibandingkan dengan fungsi. Padahal fungsi jam tangan itu adalah untuk melihat waktu. Jam yang murah dengan jam yang mahal akan menunjukkan waktu yang sama. Jam yang harganya 100.000 dengan jam yang harganya 100 juta, waktunya sama yang ditunjukkan. Bukan karena jam yang lebih mahal yang harganya 100 juta tidak mau sama dengan yang murah. Yang murah menunjukkan angka 10, yang mahal maunya angka 12. Jadi orang lebih berpikir gengsi dibandingkan dengan fungsi. Sehingga akhirnya mereka melakukan pemborosan. Maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Sabit, al-aklu
afatuhu al-ijabu wal ghadabu, wal malu afatuhu at-tabdziru wan nahbu. Penyakitnya akal itu adalah bangga diri dan emosi. Artinya orang kalau pinter, akalnya banyak, maka penyakitnya biasanya akan membanggakan diri dan mudah emosi. Sedangkan penyakitnya harta itu adalah pemborosan dan perampokan. Orang kalau banyak harta cenderung untuk melakukan hal-hal yang boros, seperti yang saya gambarkan tadi, membeli sesuatu yang melebihi kapasitas karena gengsinya, bukan karena fungsinya. Maka kemudian banyak orang-orang kaya konglomerat lebih memilih untuk membeli klub-klub sepak bola dibandingkan dengan membangun sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Maka kita diingatkan, kita dilarang oleh Allah untuk berlebih-lebihan. Allah berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum ala kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Makan dan minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka semuanya kembali kepada kita, bagaimana sikap hidup kita, apakah kita lebih memenuhi kebutuhan atau keinginan kita, itu tergantung kembali kepada kita. Semoga kita jadikan hamba-hamba Allah yang mampu mencontoh baginda Nabi yang senantiasa menganjurkan untuk hidup sederhana. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bika yahtadil muqtadun man 'amila shalihan fali nafsihi faman asa'afa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وسنى بملائكته وإياها بالمؤمنين من عباده وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله